Mimpi buruk Dream Team Eropah di benua Amerika. Bayangkan skuad elit Eropah, katakanlah Jerman atau Perancis, yang mayoritas pemainnya terbiasa berkompetisi di suhu 10 hingga 15 darjat Celsius. Dengan keyakinan tinggi dan optimisme tinggi, mereka datang ke benua Amerika. Namun begitu pintu pesawat yang membawa mereka terbuka di Houston atau Monterey, mereka tidak hanya disambut oleh perbezaan zona waktu, tapi oleh dinding panas yang ekstrim. Secara klinis, ini adalah ancaman serius. Tubuh mereka dipaksa melakukan adaptasi cepat terhadap kelembapan tinggi yang menghambat penguapan keringat. Tanpa waktu aklimatisasi yang cukup, para pemain akan bertanding dalam kondisi homeostatis yang terganggu bahkan sebelum bola pertama ditendang. Otak mereka bingung karena perbezaan zona waktu, sementara sel-sel ototnya masih dalam kondisi meradang sisa pertandingan 3 hari lalu. Mereka tidak punya waktu untuk beristirahat. Mereka harus segera masuk ke bus tim, kemudian menuju hotel untuk sesi fisioterapi cepat, dan besoknya sudah harus berada di lapangan latihan untuk simulasi taktik. Inilah realitas yang akan kita saksikan di Piala Dunia 2026. Pertandingan belum dimulai, tapi peperangan melawan kelelahan sistemik sudah terjadi di koridor-koridor bandara. Mitos jeda 5 dan 6 hari. Banyak dari kita yang melihat jadual pertandingan dan berpikir jeda 5 atau 6 hari itu waktu yang sangat lama bagi seorang profesional. Namun benarkah demikian jika kita bedah secara akademis? Dalam dunia kedokteran olahraga, angka 5 dan 6 bukan sekadar jumlah hari, melainkan sebuah jendela kritis. Ini adalah durasi yang sangat tipis antara proses pemulihan jaringan atau recovery dan akumulasi kelelahan yang mematikan atau overload. Jika proses adaptasi di bandara tadi gagal, maka jeda 6 hari ini hanya hitung mundur menuju titik jenuh saraf pusat. Antara pemulihan dan risiko kolaps. Mari kita jawab pertanyaan besarnya. Apakah jeda 5 hingga 6 hari cukup untuk mengembalikan kondisi atlet ke titik 100%? Secara fisiologis, jawabannya adalah ini merupakan ambang batas minimal yang sangat berisiko. 1. Fenomena residual fatigue atau kelelahan sisa. Secara klinis, sisa-sisa kerusakan jaringan dari laga pertama belum tentu bersih total saat laga kedua dimulai. Ketika pemain masuk ke pertandingan ketiga dengan jeda yang sama, mereka tidak lagi memulai dari angka 0. Mereka memulai dengan defisit energi. Inilah yang menjelaskan mengapa di laga penentuan fase grup, banyak pemain bintang yang tiba-tiba tampak kehilangan sentuhan. Saraf pusat mereka sudah terlalu lelah untuk melakukan sinkronisasi dengan otot. 2. Musuh tersembunyi berupa perjalanan lintas zona waktu. Jeda 6 hari bisa terasa seperti 3 hari jika seorang pemain harus berpindah ribuan kilometer. Gangguan tidur akibat perpindahan zona waktu yang menghambat sekresi growth hormone, yang merupakan aktor utama dalam memperbaiki robekan mikroskopis pada otot. Tanpa kualitas tidur yang dalam, proses penambalan serat otot yang koyak tadi akan berjalan lambat, membiarkan inflamasi tetap ada saat fluid kick-off berikutnya berbunyi. Strategi survival of the fittest. Dengan jadual seperti ini, turnamen ini bukan lagi tentang siapa yang punya 11 pemain terbaik, melainkan siapa yang memiliki kedalaman skuad dengan profil medis yang setara. Tim yang mampu melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas taktik akan memiliki keunggulan kinetik yang jauh lebih tinggi di babak gugur dibandingkan dengan tim yang memaksakan pemain bintangnya bermain dalam kondisi otot yang masih meradang. Maka dengan demikian, jeda 5 hari adalah lampu kuning, sebuah peringatan bahwa tubuh sedang dipaksa bekerja di batas limitnya. Sedangkan jeda 6 hari adalah kemewahan medis yang bisa menentukan hidup mati sebuah tim di fase gugur.